Halo bro, video kali ini gue khususkan untuk bro-bro semua yang ada di sana. Sebagai seorang bro, gue tahu banget rasanya itu kita susah untuk mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan, atau susah rasanya untuk mengekspresikan perasaan kita sebagai seorang bro. Bahkan untuk nangis aja kita tuh mikir kita boleh nangis apa enggak, karena kalau kita nangis bro-bro akan dikatain apa? Beta males, atau laki-laki beta, atau istilahnya ya nggak maskulin lah, kurang maskulin kalau misalnya kita nangis. Jadi nggak boleh tuh katanya bro-bro tuh nangis tuh hal yang nggak boleh. Nggak cuma itu sih, gue juga yakin bahwa ada beberapa bro-bro gue di internet yang sebenarnya suka banget untuk bersuah foto atau selfie, tapi terlalu takut untuk mengunggah selfie tersebut di media sosial karena takut dianggap, hah? Lu seorang bro kok suka selfie? Ya, untuk kita mengunggah foto aja kadang kita takut kalau sebagai seorang bro kita tuh dianggap culun atau beta, seorang beta males, laki-laki beta. Ya mungkin pengecualian ya buat mereka-mereka yang tahu dirinya mereka atraktif dan menganggap dirinya udah keren banget gitu. Jadi mereka udah cukup pede lah sama penampilannya dia. Walaupun begitu, harus kita anggap bahwa benar adanya kalau banyak juga bro-bro di luar sana, banyak juga laki-laki yang sebenarnya memiliki insekuritas yang tinggi. Insekuritas ini, ketidakpercayaan diri ini, atau suatu pikiran ini yang menganggap, yang membuat kita sebagai seorang bro untuk susah mengungkapkan perasaan, atau bahkan tidak diperbolehkan mengungkapkan perasaan atau berekspresi. Jadi intinya ya, sebagai seorang laki-laki itu harus nggak boleh menunjukkan emosi kecuali marah. Nah, video kali ini yang akan gue bahas adalah maskulinitas, secara spesifik toxic masculinity. Untuk bro-bro, selamat menyaksikan. Kembali lagi sama gue. Mau minum? Baileys? Gak mau. Well, laki-laki memang ternyata selalu kuat. Bahkan katanya minuman ini bukan buat laki-laki. Minuman ini katanya terlalu feminim. Kebayang gak sih kita tuh terlalu kompetitif sekali gitu. Bahkan minum yang harusnya terasa enak bisa dijadikan kompetisi. Capek ya, kita tuh harus beradaptasi. Cheers. Enak banget rasanya. Ngomong-ngomong, di bagian kedua ini gue mau ngebahas tentang definisi dari maskulinitas yang dari tadi gue bahas di bagian pertama saat lo tonton. Definisi dan perkembangan maskulinitas itu selalu berkembang dari tiap era, ke tahun, ke beberapa dekade, selalu berkembang. Hari ini gue tidak menggunakan KBBI sebagai referensi definisi gue karena menurut gue definisinya itu perlu diperluas. Tapi gue menggunakan buku berjudul The Gendered Society yang ditulis oleh Michael Kimmel dan Amy Aronson. Video ini berhak mendapatkan likes ya, karena gue harus baca buku untuk menjelaskan topik ini dan capek rasanya. Di buku tersebut dijelaskan bahwa maskulinitas itu merujuk kepada peran sosial, sikap, dan tujuan yang diperuntukkan kepada laki-laki. Itu arti dari maskulinitas. Lalu dijelaskan juga bahwa peran yang tadi dijelaskan, yang peran yang diperuntukkan untuk laki-laki itu dibentuk oleh masyarakat.
Aduh San, jangan terlalu susah lah bahas pakai segala buku. Oke, kalau mau cari definisi berdasarkan kamus, kalau gue pakai kamus Cambridge katanya, maskulinitas itu adalah karakteristik yang biasanya dianggap pantas atau diperuntukkan untuk laki-laki. Setelah ini, apa yang keluar dari mulut gue adalah perspektif pribadi. Kenapa gue harus mengumumkan bahwa ini adalah perspektif pribadi? Karena gue gak mau dibilang sok pintar. Ya, jadi sebagai laki-laki itu kita harus seperti apa sih sebenarnya? Sebelum gue lanjut pembahasan mengenai maskulinitas, itu bisa dilihat dari 4 perspektif atau 4 kacamata. Yang pertama itu dari sosiologi, yang kedua itu dari antropologi, yang ketiga itu dari psikologi, dan yang keempat itu dari ilmu sejarah. Nah, gue akan membawa pembicaraan ini melihat masalah maskulinitas ini dari sudut pandang psikologi. Pada bulan Januari tahun 2019, American Psychological Association atau yang biasa disingkat APA memberikan publikasi mengenai petunjuk untuk berhadapan atau berurusan dengan laki-laki. Petunjuk ini juga berfungsi untuk keperluan akademis. Suatu hal yang menarik, APA atau tadi American Psychological Association tidak pernah menyebutkan istilah toxic masculinity. Mereka tidak menyebutkan frasa tersebut sebagai suatu hal yang berdampak negatif untuk menghindari perdebatan. Karena kata-kata toxic masculinity ternyata juga dijadikan sebagai alat politik. Namun petunjuk tersebut mencoba memberikan pengertian atau mencoba menjelaskan bahwa kepercayaan berlebih kepada maskulinitas tradisional akan memberikan dampak negatif terhadap diri kita. Si bro-bro ini, penggambaran seperti laki-laki yang bersifat dominan, mengambil resiko, kehidupan sosialnya dikelilingi pejantan tangguh, punya pasangan di mana-mana, miau 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 miau. Walaupun ada seorang akademisi yang membahas tentang gerakan lelaki yang ditulis oleh Warren Farrell, The Myth of Male Power. Beliau berargumen bahwa kepercayaan tentang laki-laki yang memiliki seluruh kuasa atau memiliki seluruh kekuatan hanya dianggap ilusi. Beliau berargumen bahwa peran laki-laki yang secara tradisional juga bersifat opresif. Dia memperkenalkan suatu pemikiran yang disebut male disposability. Secara umum, beliau menjelaskan bahwa masyarakat menilai hidup seorang wanita itu jauh lebih berharga ketimbang laki-laki. Karena menurutnya laki-laki bisa digantikan dalam perannya sebagai pelindung atau penyedia untuk perempuan dan anak-anak. Beliau juga memberikan statistik bahwa laki-laki juga menjadi korban lebih banyak dari beberapa kasus, misalnya seperti bunuh diri, homeless, nggak punya rumah jadi gelandangan, korban pembunuhan, casualty di militer, dan lain-lain dan sebagainya. Dan jujur gue agak sakit kepala dengan baca bukunya, jadi please banget lo harus memberikan gue apresiasi untuk baca bukunya. Konklusinya, beliau beranggapan bahwa perempuan memiliki hak spesial untuk dilindungi dan disediakan sesuatu, atau dilayani seterusnya, atau dilayani kebutuhannya. Gue mencoba duduk sebentar dan berpikir, mungkin yang dibicarakan agak masuk akal gitu. Gue mencoba mengerasionalisasikan, karena tahu kan laki-laki kan harus rasional katanya. Tapi kalau gue berbicara tentang rasionalitas, jika dia berkomentar bahwa ketika gue mencoba merasionalkan hal tersebut, bukankah selama ini sistemnya ini juga dibuat oleh laki-laki? Selama ini yang menciptakan banyak kebijakan atau suatu sistem, lebih banyak itu peran laki-laki daripada perempuan. Berarti artinya sistem patriarki yang dibentuk juga memberikan dampak negatif untuk laki-laki. Apalagi yang pas-pasan kayak gue. Apalagi ketika melihat data, kalau katanya memang laki-laki itu menjadi korban dalam banyak hal. Intinya berarti sistem kepercayaan laki-laki secara tradisional juga memberikan dampak negatif pada laki-laki sendiri. Ya mungkin hanya 1% orang yang mendapatkan keuntungan, nggak sih, nggak 1% ya, banyak orang yang mendapatkan
keuntungan dari sistem yang dibentuk oleh laki-laki. Tapi intinya, poin yang mau gue berikan adalah di bagian ini, bahwa sistem yang diciptakan atas dasar kepercayaan sikap maskulinitas yang tradisional juga memiliki dampak negatif kepada kita nih bro-bro. Ketika berbagai kualitas atau sifat yang diperuntukkan untuk laki-laki sebagai tujuan atau purpose of life bisa dibayangkan kalau yang dituntut itu tidak dipenuhi. Peran dominan yang diperuntukkan untuk laki-laki gitu ketika tidak dapat digapai bisa masuk akal ketika banyak bro-bro di luar sana yang menyukai kekerasan. Apalagi ketika nggak punya tujuan untuk melindungi atau menyediakan sesuatu. Jadi beliau menunjukkan sifat dominannya melalui kekerasan terhadap orang lain. Atau lebih, apalagi terhadap orang-orang yang dianggap mempunyai power yang lebih lemah daripada laki-laki itu sendiri. Bro, lo gak boleh nangis. Jadi laki-laki gak boleh lemah. Harus gagah. Harus kuat. Lo gak boleh terlihat lemah. Jangan jadi banci. Lo laki-laki. Pesan seperti itu yang selalu muncul di kepala kita semua, bahwa perasaan kita harus selalu ditahan. Di situ gue bisa mengambil akar dari arti toxic masculinity atau maskulinitas yang beracun. Dominasi selalu digambarkan menjadi seluruh kekuatan. Mendominasi orang lain, mendominasi apapun, ditanamkan di pikiran kita dari masa kita kecil. Sifat yang mendominasi ini yang sangat dipercaya oleh banyak laki-laki, yang juga menyebabkan banyak kejahatan yang terjadi. Kasus kekerasan seksual, bully, dan tentu banyak hal yang terjadi yang disebabkan oleh maskulinitas yang beracun ini, yang dianggap pantas untuk laki-laki. Ketika ada orang yang bersifat lembut, yang bersifat tidak kasar, tidak keras, mereka akan dianggap bukan laki-laki, lesser man. Gue ambil contoh. Gue ingat waktu kecil gue diajarkan untuk tidak menangis, untuk tangguh, harus kuat, harus macho, harus gagah. Ternyata ketika bertumbuh, sifat gue berbeda. Menjadi anak yang sangat lembut, menjadi lembut, kemayu. Dan tentu ketika dari sangat kecil kita diajarkan seperti itu, dan gue terlahir dengan sifat yang feminim, yang terjadi kepada gue adalah cemoohan, perundungan, karena sikap feminim untuk laki-laki itu tidak diperbolehkan. Gue pun tidak tahu kenapa gue bisa bersifat seperti itu.
Ada orang yang beranggapan karena gue terlalu banyak bermain dengan perempuan. Mungkin. Tapi faktanya tetap. Gue dianggap beda. Banyak banget kata-kata yang dilontarkan ke gue. Banyak orang yang mengasumsikan orientasi seksual gue saat itu. Bahkan di saat gue juga gak tahu seksualitas itu apa. Yang gue tahu, kalau bukan straight, lo gak normal. Gue diasumsikan seperti itu. Di saat gue juga tidak mengetahui apa itu seksualitas. Gue menganggap, ya selain straight, itu berarti gue gak normal. Gue berusaha dengan keras untuk terlihat normal, tapi ternyata tidak berhasil. Bisa jadi kakak-kakak gue tahu bahwa gue mempunyai trait yang feminim. Mereka mencoba keras sama gue, mencoba untuk bikin gue berantem supaya gue katanya man up. Di samping itu, kehidupan yang terjadi di keluarga gue juga bukan suatu hal yang gue banggakan. Ya gak perlu sampai detail sih, tapi faktanya kita semua itu diajarkan untuk tidak mengeluarkan apa yang kita rasain sebagai anak laki-laki. Tahan aja itu perasaan. Ketika gue bertumbuh dengan sikap feminim, ada sisi feminim dari diri gue, semua ucapan yang negatif itu dilontarkan ke gue mungkin sampai sekarang, sampai gue SMA, sampai gue kuliah. Dan itu mempengaruhi psikis gue. Karena gue percaya gue mungkin bukan laki-laki yang normal. Karena sikap gue yang lembut, yang terlalu empatik, mungkin gak bisa diajak berantem. Kepercayaan diri gue terganggu. Ya sekarang sih gue bisa mengatasi hal tersebut gitu. Tapi prosesnya tuh susah. Karena gue terbiasa diajarkan untuk selalu bertahan, menahan emosi gue, gak perlu cerita sama siapa-siapa. Seenggaknya itu yang gue percaya untuk nutupin, seenggaknya karena gue ngerasa kurang sebagai sifat gue yang kurang maco. Seenggaknya kalau gue punya masalah ya gue jangan cerita-cerita. Karena yang gue tahu itu yang laki-laki lakukan, itu yang diajarkan sama gue. Sampai akhirnya tahun 2013 gue didiagnos bipolar disorder. Dan kata psikiaternya, bisa jadi karena gue sudah terlalu lama menahan apa yang gue rasain dari gue kecil sampai gue tumbuh dewasa. Enggak, penyakit gue bukan tren. Kurang ajar lo ya, gue udah mau mati dulu dianggap penyakit mental itu sebuah tren. Jangan melenceng. Intinya itu, didiagnos seperti itu. Saat itu juga gue gak terlalu sadar, gue gak terlalu paham apa yang gue alamin. Yang jelas saat itu ternyata gue sudah mengalami depresi, gue sudah mengalami mania. Dan kalau dipikir-pikir, hal ini terjadi berdasarkan apa yang diajarkan ke gue. Gak boleh nangis, punya masalah harus tangguh, harus kuat. Laki-laki tuh harus seperti itu.
tentu bukan hal yang mudah buat gue untuk menjalani kehidupan tersebut. Bisa saja saat itu gue mungkin udah melakukan hal yang aneh-aneh yang membahayakan diri gue sendiri. Karena memasuki fase depresi. Karena gue nggak tahu bahkan di saat didiagnosis seperti itu, gue pun nggak tahu apa yang gue rasakan. Karena sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Sayang sekali ya, kita hidup di dunia yang mungkin berbeda itu agak susah untuk diterima. Sekarang gue sudah dewasa. Gue bisa gue sudah bisa berada di titik poin yang gue nggak peduli orang itu mau bicara apa, mau itu tentang penampilan gue, mau mereka mengasumsikan orientasi seksual gue. Bahkan gue cukup menikmati hal tersebut. Berarti orang ini cukup menginvestasikan dirinya dia, hidupnya mereka untuk merhatiin atau mencela orang lain. Sekarang gue sadar ketika gue nahan-nahan apa yang ingin gue ekspresikan, entah itu di seni gue, entah gue ingin bertingkah seperti apa, gue udah gak peduli lagi. Karena gue tahu kepercayaan akan dominasi harus dimiliki oleh laki-laki. Ternyata itu beracun, gak sehat buat gue. Dan bisa jadi gue pernah hampir mati gara-gara itu. Gue harus ganti topeng supaya gue terlihat lebih kuat. Mendengar penjelasan tadi teman-teman, menurut studi psikologi, banyak sumbernya mengatakan bahwa kemungkinan atau kasus bunuh diri lebih banyak dialami oleh laki-laki. Kalau gue sambung dengan cerita yang gue tadi, gue gak heran. Iyalah, gila lo. Mau berapa lama lo nahan-nahan diri lo untuk palsu, gitu kan? Untuk percaya bahwa nilai-nilai maskulinitas yang kita percaya bisa jadi beracun buat kita sendiri. Jadi ya temukanlah diri lo. Mau bersikap seperti apa, itu hanya menjadi pengembangan diri buat kita sendiri. Ya tentu sebenarnya gue tetap percaya sama beberapa nilai maskulinitas yang tradisional. Seperti gue harus menjadi provider untuk melindungi orang, untuk melindungi keluarga gue atau melindungi orang-orang tersayang. Itu suatu hal yang masih gue percaya. Tapi yang paling gue percaya adalah sebagai laki-laki harus bisa mengekspresikan dirinya tanpa ditahan orang lain, tentu dengan aturan yang berlaku. Aturan seperti apa? Tidak menyinggung orang lain. Dengan cara menumbuhkan rasa empati dan simpati kita terhadap orang lain. Kalau enggak, bisa jadi nanti kalian menjadi salah satu sekian persen orang-orang yang mati karena bunuh diri.
Mungkin ada benarnya ya. Laki-laki punya kekuatan setengahnya bisa jadi ilusi. Kenapa jadi ilusi? Karena pada akhirnya itu membunuh laki-laki sendiri. Dari sistem yang kita buat, dari sistem yang masyarakat buat, sistem patriarki yang selalu kita jalankan, sistem laki-laki yang harus selalu kuat. Bisa jadi itu ada alasan kenapa kita mati. Tapi gue bersyukur hidup sebagai laki-laki yang berbeda. Gue bebas untuk mengekspresikan apapun yang gue mau. Men,